Di desa kecil Alwe Kampli, Aceh Utara tahun 1925, lahirlah Teuku Nyak Markam. Sejak kecil hidupnya penuh ujian. Menjadi yatim piatu di usia 9, dibesarkan dalam kesederhanaan oleh kakaknya. Pendidikan formalnya hanya sampai kelas 4, tapi Markam belajar dari kehidupan kerja keras petani, kegigihan nelayan, dan solidaritas kampung. Jiwa mudanya tak puas hanya di desa. Ia merantau ke Banda Aceh, pusat pergerakan, dan bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia. Markam bukan prajurit biasa. Keberanian dan kecerdasannya menonjol di berbagai operasi militer Sumatera. Kariernya melesat saat diangkat menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto, membuka jalan ke lingkaran elit perjuangan. Dari anak desa yatim piatu, Markam bertransformasi menjadi perwira muda di jantung revolusi Indonesia. Ia belajar strategi, kepemimpinan, dan politik langsung dari para tokoh besar negeri. Tekad dan ketabahannya menjadi fondasi perjalanan hidupnya. Markam membuktikan keterbatasan bukan penghalang untuk berkontribusi bagi bangsa. Setiap tantangan membentuknya menjadi patriot sejati. Dari kampung kecil, ia melangkah ke panggung sejarah nasional. Inilah awal kisah Teuku Nyak Markam, sang patriot Aceh. Menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto membawa Markam bertemu Presiden Soekarno. Soekarno melihat potensi besar dalam dirinya, bukan hanya sebagai prajurit, tapi calon pilar ekonomi bangsa. Markam diberi mandat membangun kekuatan ekonomi Indonesia. Ia mendirikan PT Karkam pada 1957, fokus pada ekspor karet dan kulit, lalu berkembang ke impor barang strategis. Prinsip militer, disiplin, strategi, keberanian ia bawa ke dunia bisnis. PT Karkam tumbuh pesat menjadi simbol kebangkitan ekonomi pribumi. Markam mengimpor semen, baja mobil, hingga persenjataan untuk negara. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu konglomerat pribumi terkaya Indonesia. Kantor-kantor PT Karkam berdiri di kota-kota besar, menandai era baru ekonomi nasional. Dari medan perang ke dunia bisnis, Markam tetap mengabdi untuk Republik. Sukses tak membuat Markam lupa daratan, kekayaannya jadi alat membangun bangsa. Ia bagian lingkaran nasionalis ekonomi di sekitar Soekarno, mendukung proyek-proyek besar negara. Ketika Monas dibangun, Markam menyumbang 28 dari 38 kg emas untuk puncaknya. Emas di Monas bukan sekadar logam, tapi simbol pengorbanan dan cinta tanah air. Namanya tak tertulis di sana, tapi jejaknya abadi di langit Jakarta. Melalui PT Karkam, ia terus mendukung program pemerintah, menyediakan logistik, membangun fasilitas, dan membuka lapangan kerja. Markam membuktikan, bisnis dan patriotisme bisa berjalan seiring. Kesuksesan finansialnya selalu kembali untuk negeri. Ia adalah contoh pengusaha nasionalis sejati. Jejak emas Markam tak hanya di Monas, tapi juga di sejarah ekonomi Indonesia. Dari anak desa, ia jadi pilar pembangunan nasional. Perubahan politik 1965 mengubah segalanya bagi Markam. Kedekatannya dengan Soekarno jadi bumerang di era Orde Baru. Ia ditangkap tanpa proses hukum, dituduh terlibat PKI, tuduhan yang tak pernah terbukti. Markam dipenjara bertahun-tahun, seluruh aset dan bisnisnya disita negara. PT Karkam dinasionalisasi, berubah nama jadi PT Berdikari. Dari konglomerat terhormat, ia jadi tahanan politik, kehilangan segalanya. Ironis, aset yang ia bangun untuk negeri justru diambil atas nama negara. Markam tak pernah diadili, nasibnya terkatung-katung dalam labirin politik. Ia yang dulu menyumbang emas untuk Monas, kini hidup dalam gelapnya sel penjara. Kisahnya cermin kelam sejarah, pahlawan bisa sekejap jadi pesakitan. Senjakala taipan nasionalis ditelan badai politik yang kejam. Markam jadi korban perubahan zaman yang tak kenal ampun. Kisah Teuku Nyak Markam adalah pelajaran tentang kegigihan dan patriotisme. Dari anak yatim desa, ia bangkit jadi konglomerat dan pahlawan ekonomi. Ia membuktikan keterbatasan bukan halangan jika disertai tekad dan kerja keras. Markam berjuang di medan perang dan ekonomi, membangun negeri tanpa pamrih. Sumbangan emas untuk Monas jadi simbol cintanya pada Indonesia. Namun politik kejam bisa membalikkan nasib siapa saja, pahlawan bisa jadi korban. Warisan Markam bukan sekadar emas, tapi semangat pengabdian tanpa pamrih. Namanya mungkin sempat dilupakan, tapi lidah api Monas akan selalu jadi pengingat. Semangat dan pengorbanannya terus hidup, menginspirasi generasi Indonesia.